Kalau dari komen kan banyak kan, kalau dilihat kan komennya semuanya tuh komen-komen curhat gitu loh. Ya. Tapi kalau di DM tuh juga banyak banget yang aku baca, mereka lebih banyak kayak makasih Senja karena mungkin kayak lagunya bukan jalan kita itu kisahnya dia banget, tapi setelah dengerin lagu itu jadi dia belajar untuk kayak move on yang gitu-gitu. Setelah bertahun-tahun nggak bisa move on dari satu orang ini gitu. Itu banyak banget sih curhat per lagu yang sesuai ceritanya mereka. Kan kalau yang sampai maksudnya yang benar-benar dalam gitu sampai Banyak juga kayak contohnya perih sih. Perih kan itu kalau dibaca liriknya tuh sebenarnya nggak melulu cinta-cintaan gitu kan. Jadi yo. Semuanya ketemu lagi nih Mas Ahong. Ya, Mas Santo, kita kembali di podcast Jogja Music Week X Pangan Fest Milenial Indonesia sukses di masa depan. Lupakan masa lalu. Wih Mas dikandani lupakan masa lalu misalnya. Angel, Mas. Wah. Halo, selamat malam Mas Ahong. Ya, selamat malam Mas Odit. Oh iya. Kembali ya. Pinter dia, mulai pinter ya. Ya, hari ini kita kedatangan sebuah band Yes. dari Saiki nganu Yogyakarta. Bali meneh Mas. Kancamu meneh iki Mas. Aku Iya. lagi mudeng mereka ini. lagi Ya aku manajernya, Mas. Wah. Iya ya. Double ini. makanya ini loh marketing loh. Aku yang pakai kaos aja malahan. Masih ada ini Mas Santo nih nanti. Oh iya. Ada nanti. Jaketnya Senja. Iya. Iya. Boleh Mas. Oh iya. 150.000. 200. Ya, jadi hari ini kita kedatangan Senja Band. Ya, jadi band yang basicnya di Yogyakarta. Jadi nek aku ngomong malah ngerti kabeh aku. Silakan. Ini kan malah lebih tahu apa yang harus di Oh iya, yang harus dikulik ya. ya betul. Jadi lucunya ya kalau Senja ini taunya ada yang band dari Jakarta, Bandung. band dari Bali. Malaysia. Semarang. Kenapa bisa seperti itu? Karena dulu nggak dulu ding juga personilnya itu juga ada yang dari Bali, ada yang dari Jogja, Oh, ada yang iya, dari iya. Semarang. Oh, ini konflik juga macam-macam. enggak kalau ini? Iya. Enggak konflik Mas, enggak konflik, skandal. Nah, skandal. Iya. Jadi ini ada ini formasi yang kedua. Oh, begitu. Gitu. Nah, coba Kinan mungkin bisa perkenalan dulu ya. Di Ya. sini ada Siapa saja? posisi mungkin Posisi saya di vokal Kinan. Kinan, Saya Kevin di gitar. ya, Kevin. Kevin. Ini Daniel. Daniel. Ini ada Mas Odit. Nah, masih ada bass Ian. Terus Drummer. drum itu Alvin. Mas Ganteng. Siapa nih? Udah berhenti di situ. Ya, Berempat aja berempat. berempat. 4 ya? Iya. Oh iya 4. Iya sih. Jare manajernya. Soalnya kemarin main berlima. Berenam. Biasanya ada additional 2. Additionalnya apa ini? Additional gitar sama keyboard. Oh iya. Biasanya Gilang gitar sama keyboard Blacky ya. Iya. Kenapa kok nggak diajak sekalian masuk itu yang additional? Wah, nanti baginya tambah banyak. Nih Mas manajer. Masuk ya. Iya, jujur ya. Karena itu mereka juga punya band, Mas. Oh iya. Punya band lain yang Kayak sempat additionalnya. dengar kemarin ada yang nyebut Alvin gitu. Ya itu drumnya, Oh. drummernya. Iya, drummernya juga di band lain Di juga. band lain juga. Di Korek Kayu. Di Korek Korek Kayu Kayu. sama Korek Blacky. Kayu. sama Kemarin udah Blacky. kita interview. Ya. Nah ini menariknya, ini buat pembuka aja ya, Iya, pembuka. Jadi Kita nggak usah ngomong, ya kan? iya, menariknya itu mereka ini band yang ramai di digital, tapi memang dia kemarin sempat memutuskan tidak manggung, Oh. gitu. Ini Jadi karena agak kebalik. pandemi atau? Enggak, sebelumnya memang itu. Itu mungkin boleh diceritakan kenapa dulu waktu sempat lagunya viral itu kan sempat viral, Iya. itu kok malah nggak ngambil job manggung itu gimana? Sebenarnya bukan nggak ngambil job manggung sih, Ya. tapi kan karena kita waktu itu akunya masih menetap di Bali, terus basisnya waktu itu masih di Semarang. Jadi kalau buat manggung awal-awal kan kayaknya untuk waktu dan biaya tuh nggak masuk akal gitu. Iya. Akomodasinya ya. Harus Wirawiri, nerbangin ya. masuk personil. Akhirnya memutuskan, terus manggung pertama Manggung pertama waktu itu kita di Garut. Di Garut Langsung ya. di luar kota. Langsung di luar kota. itu kampus ya? Kampus acara kampus. Kok bisa ngundang itu? Maksudnya kan kok langsung tiba-tiba di sana gitu kan? Nggak tahu mereka tiba-tiba lewat DM di Instagram terus katanya mau ada acara terus kita diundang ke sana. Mungkin karena lagunya Yang rame ya? yang booming tadi ya. Oh iya. Itu nyangka nggak sih kalian sampai lagu pertama itu bisa
puluhan juta gitu. Enggak pernah nyangka itu. Tapi jangan kamu sebenarnya udah Penulis lagunya siapa ini kali ini? Kakaknya Kinan. kakaknya Penulis Kinan. lagu, iya. Mas Pancar. Oh iya, ini aransemen musiknya Aransemennya berbarengan. rame-rame. dari tahun berapa tuh kalau Senja itu Mas? 15. 15 ya? Tanyanya ke saya, ke sana. Soalnya dia pasti punya jawabannya. Benar. Jadi kita manggut-manggut aja. Iya, benar. Bener ora yang jawab. Jadi kalau Mahe Jaridi dari tahun berapa? Sekarang gimana posisinya? Posisinya lagi Solois sekarang solois. Solo group. solo grup. Sudah solo grup. Dari tahun 2015. Sekitar 6 tahun berarti Udah ya. 6 tahun. Masuk tahun ke-6. Hari ini ulang tahun Senja. Oh ya? Tapi bohong. Pinter ngomong loh sekarang. Jebol lucu ya. Lucu ternyata. Ya. Nah, sewaktu manggung di Garut itu kan otomatis panggung pertama kalian ya dengan teman-teman Senja kan. Perpanggungan itu gimana rasanya? Itu formasi yang sebelum sekarang berarti. Sebelum sekarang. Sebelum sekarang. Pertama ya. Gimana tuh dengan apakah antusiasmenya sesuai ekspektasi kalian atau? Oh, melebihi ekspektasi sih. Melebihi ya? Karena kan itu manggung pertama kita, terus kita juga mikirnya paling panitia tok gitu yang tahu lagunya, karena kan mereka yang hubungin kita. Ternyata pas kita ke sana semuanya nyanyi dan hafal gitu. Semuanya nangis loh. Semuanya Nangis. Kasihan. Kok nangis? Malah udah nangis ya. Jadi semua penontonnya singelong dengan lagu itu. Iya. Itu luar biasa sih. Perih ya. Perih ya, sama perih. itu saat kau pergi juga tuh. Saat kau pergi juga. Jadi Perih ini tembus puluhan juta di YouTube lagu pertama ya. Lagu pertama dan itu mengantarkan Senja untuk ke next berikutnya. Dan ternyata ya berjalan sampai sekarang dan fanbase-nya masih aktif ya. Masih aktif. Setelah itu ada manggung lagi. Setelah itu kebanyakan Jogja ya. Jadi beberapa kali tuh di acara-acara PKKH ya? iya, Kampus. Itu tadi 2000 berapa yang di Garut itu? 18. 2018. Berarti sudah 2 tahun terbentuk baru 2 tahun manggung secara live. Iya, karena Perih kita juga baru rilisnya 2018 Oh, sih iya. sebenarnya. Oh, sebelum itu berarti belum ngeluarin lagu ya? Belum. Jadi kita juga Masih hura-hura ya, kemana-mana sebelum gitu. itu masih mainnya kita manggungnya di studio gitu. Oh, ya. Lumayan lama juga ya berarti antara jarak terbentuk band sama ngeluarin karya. Nah, kalau terbentuk pertamanya itu kenapa Senja ini maksudnya kalian kan jauh-jauh nih. Kalau misal satu kota itu masih wajar lah Oh iya, ketemu Bali, band. Jogja. Iya. Jadi dulu ceritanya tuh ada aplikasi yang swipe kanan swipe kiri. Enggak. Ke kanan po ke kiri kan. Ya ketemu basisnya berarti. Nah, iya benar. Ke kanan Drummernya Kanan ya? kanan. Itu Kita yang tahu. selain dari aplikasi. Coba Kinan aja yang jawab. Saya ngawut jawabnya. Berjarak lumayan jauh tapi Iya. tetap Bisa memutuskan untuk membentuk sebuah band. Enggak, jadi awalnya kalau dulu sama basisnya yang pertama tuh sama aku udah teman lama. Terus sama drummernya juga aku udah teman lama juga gitu, karena kan aku juga bolak-balik sini Bali toh. Kalau sama dia sama Ian ketemunya di nikahan kakakku. Iya, jadi mereka waktu itu bantuin nikahannya, terus aku di nikahannya nyanyi. WO. Oh iya, masih WO. Terus kan dia biasa kan dia kan kalau misalnya gombalin cewek bisa nyanyi nggak mbak gitu. Gombali juga ya. Iya. Fender. Iya, just bass. Oh ternyata adiknya temennya gitu kan. Ya udah dari situ kita ngobrol-ngobrol terus sering latihan. Dulu kamu ngobalin Kinan berarti? Oh, kirain. Aman. Berani. Hah? Berani. Enggak. Ini kok ngerti aku. Ketawa. Oh, nanti kita langsung nyanyi itu. Iya. Dewan pembina kita langsung. Itu gimana? Terus gimana? Terus ya udah waktu itu nyobain ke studio ya, jamming dulu. Jammingnya sama Ian sama Alvin. Oh oke nih kayaknya. Ya udah lanjut aja. Habis itu garap lagunya si Pancar. Jadi pertamanya tuh kita ada 2 lagu ya, yang Bukan Jalan Kita sama Peri.
Terus kenapa kita nggak langsung rekaman sebenarnya karena waktu itu lagi pada sibuk-sibuknya kerja masing-masing gitu loh, dan aku masih menetapnya di Bali kan. Jadinya tiap aku ke Jogja ya cuman ngeband studio. Tulan. Sampai 2018 akhirnya yuk dibikin lagunya gitu. Enggak, dulu enggak gitu kayaknya. Oh iya enggak gitu ya. Ya udahlah rilis aja Iya, daripada iya. dirilis aja gitu. Daripada enggak gitu. Daripada kan. enggak ya udah rilis aja gitu. Lagu pertama yang direkam yang Perih. yang iya. perih. Ya. Itu mungkin terinspirasi siapa atau Perih. manajernya mungkin di Bisa Sakti jadi. banyak kisah Bisa perihnya. jadi. Itu kan tentang penyesalan pas. Ya dijebak dulu loh. Kamu dengerin klub Hasku semalam loh? Mata-mata saya banyak. Oh iya. Kamu bisa menghack ya. Ah, iya. Nah berarti setelah lahir perih itu terus berjalan itu akhirnya sampai ke formasi yang sekarang. Nah ada cerita menarik gak sih dari kan kalian jarang manggung tapi dan jarang ketemu juga ya? Dulu ya kan. ketemu. LDR. Oh Mbak, kalau Mbak Gina mulai pindah Di ke Jogja? Jogja dari 2019 ya. 19. Tapi itu mah masih bolak-balik juga sih ya. kalau sekarang sudah Sekarang sudah. Kemarin habis bolak-balik juga. Oh iya. Ya Jogja, Bandung, Jakarta, Bali. Bogor. Bolak-balik. Kayaknya mukanya lagi bahagia banget ini ya. Kenapa ini? Iya. Oh dapat gitar toh? Gitu. Jadi ini menarik Mas Anto. Iya. Band yang memang jarang manggung tapi punya fanbase yang yang- lumayan, terus digitalnya juga lumayan gitu. Nah ya itu sebenarnya memang kekuatan sebuah lagu itu memang seperti itu Mas. Nah. Jadi bisa apa ya? menarik banyak pendengar-pendengar yang ya ora tau roh pentas ora apa sing penting lagune apik nonton ning YouTube cukup mungkin ya. Mungkin. Tapi kemarin kan habis bikin intimate concert juga. Oh ya? iya yang kowe nganu meneh kowe promotornya. Nah, ngomongin soal lagu yang sudah direkam itu, kira-kira sebenarnya dari kalian sendiri lagu mana sih yang menurut kalian berkesan di pribadi masing-masing ya? Kayak Kinan tuh punya kisah di apa gitu. Waduh. Perih jangan-jangan ya. Tak wakilin Kinan gimana? Ganti jawab sendiri. Jadi 4 lagu ya, udah 4 kan. Sebenarnya ada Sebenarnya ada sih stoknya Yang banyak, udah- tapi Yang udah rilis. direkam yang dan rilis rilis yang 4 rilis ya. 4. Dan nanti akan rilis ke-5. Itu bisa diceritain mungkin? yang mana nih? Numpang sekalian. Bang Tenar enggak. Sekalian promo sekalian. Oh yang kelima. Iya. Oh, silahkan penulis lagunya. Oh Kebetulan ada di iya sini. iya. Ceritanya apa Mas? Lagu yang kelima ini ceritanya udah pacaran, udah berhubungan gitu lah. Cuma masih ada keraguan. Intinya di situ. Kurang komunikasi. Komunikasi. Ya. Dari Yang judulnya nulis kan. Saya oh iya. Pengalaman pribadi mungkin. pengalaman Kayaknya. tetangga sebelah. Ribut terus lu. Wah, tak bikin lagu aja ini. Tapi kalau misal kalian membuat formula sebuah lagu itu ada ini enggak? Maksudnya formula khusus untuk kan memang Senja punya ciri khas musik sendiri ya. Oh ini signature-nya oh Senja seperti ini. Itu mungkin dari Mas Odet atau Kinan dari pemutar notasi gitu. Kalau saya bikin lagu Senja tuh referensinya malah dari lagu Senja sebelumnya. Oh gitu. Notasinya segala macamnya tuh kira-kira cocok nggak sama vokalnya dia gitu kan. Iya. Jadi nggak bisa sembarang notasi juga sama vokalnya dia. Karena kan kalau ngomong kan empati gitu kan. Kalau nyanyi beda. Nyanyi beda. Oh iya. Oh iya toh. Ingin mengumpat tapi tidak bisa. Boleh silakan. Boleh Pak. Ini disensor sama operator. Semua. Iya Mas. Ya. Auditnya semua. Jadi dua orang ini kayaknya memang selalu berantem terus. Iya heran loh. Aduh. Tapi dari formasi yang pertama sampai Kedua. yang kedua ini yang masih Yang tetap ya. Tetap. Oh, Karena komunikasinya bagus. Kayak tadi itu ya. Ya, tadi Komunikasi. bentuk komunikasi. Oh iya. Ya. mungkin memang karena bisa lebih terbuka jadi wis ngerti sakjane iki ora bermaksud apa ya menyakiti. Iya, Itu wujud rasa care sebenarnya mungkin. Mesranya tuh beda ya. Mesranya beda. Gelut. Saya takut ini. Tolong. Kalau dari bicara tentang referensi ya, apa sih Senja ini?
Referensi nggak ada ya. Maksudnya kalau kita dari musisi lain kita nggak punya referensi. Malah jauh ya. Malah jauh kalau dari musisi. Karena nggak tahu, karena kata Mas Pancer juga pencipta lagunya, terus kayak yang dibilang Odit, suara aku aneh gitu. Jadi mereka nyiptain lagu harus nyesuaiin sama karakterku gitu. Nggak bisa kayaknya kalau misalnya aku beli lagu dari orang lain gitu akan beda gitu. Mahal mungkin deh. Nggak punya duit juga ya. Punya lah. Sok-sokan mau beli. Gitu. Mau beli berapa atau 10? Kalau itu tahu saya. Mau bikin konser, bikin. Belum pernah dapat jobnya ya? Oh ya nanti ya, tunggu ya. Nah, tadi karakter nama Senja ini kan sebenarnya diksi yang sangat yang apa ya? banyak yang menyamai ya. Itu apa ya? Kayak kenapa sih? Maksudnya memilih nama itu. Maksudnya kan itu diksi yang sangat kalau di Google ya oke banget lah. Sekarang ya. Ya. Oh dulu enggak ya? Dulu belum. Nah, kata-kata Senja Kopi itu 2018. Berarti kalian sebelum itu ya? Iya. Sebelum 2016 udah langsung pakai nama itu kan? 2015 langsung 15. Senja. 2018 ya. Nah, kepikiran itu karena jadi tuh aku dari dulu tuh sebenarnya idenya aku punya angan-angan gitu loh. Aku nanti kalau punya anak cewek tuh kayaknya bagus dikasih nama Senja gitu. Yang akhirnya diambil masku kan karena aku punya anak. Belum. berarti nanti rencananya apa kalau Senja udah dipakai? Senja 2. Fajar. Kira Senja 2. Fajar. Oh cowok kalau cowok ya. Senjana. Oh Senjana. Enggak Senjana ya. Senjata. Ya udah Mungkin akhirnya ini apa? Daun. Daun. Oh iya boleh. Bule banget ya. Iya, Mas Anto kan bahasa Inggris. Iya, Mas Anto. Aku kok diajari yang rap yang bisa Enggak Enggak usah. Nanti penasaran aku. nanti aku featuringan aja. Senja featuring JTC pokoknya. Baik. Ntar lagi Limasan kita akan jadi studio, tenang aja. Iya. Promosi loh dari tadi. Pariwisata. Itu dari berarti sampai sekarang yang sudah direkam 5 lagu. Mau masuk 5. Lagi proses. 5 lagi proses. Akan untuk mungkin apa mini album EP atau Pengennya sih angan-angannya album, pengennya ya. Pengen. Nah bicara, ini kan banyak Mas di fanbase-nya di media sosialnya. Di YouTube ataupun Instagram. Banyak, tentunya banyak yang DM ya. Yang istilahnya nanya-nanya lah ke Senja itu. Itu sampai sejauh mana sih? Mungkin ada cerita yang menarik, yang ekstrim atau ada yang minta dinikahin mungkin sama Odit. Waduh. Kalau aku yang baca Senja, apaan sih kayak gini? Mungkin dia kan. Kalau gitu, kalau aku yang baca, alah, receh. Kayak banget ya. Padahal di DM-in. Oh ini DM. Oh ini cantik ya kan di DM. Aman. Itu gimana? Ada nggak yang ada story-story seperti itu? Kalau dari komen kan banyak kan, kalau dilihat kan komennya semuanya tuh komen-komen curhat gitu loh. Tapi kalau di DM tuh juga banyak banget yang aku baca, mereka lebih banyak kayak makasih Senja karena mungkin kayak lagunya bukan jalan kita itu kisahnya dia banget, tapi setelah dengerin lagu itu jadi dia belajar untuk kayak move on yang gitu-gitu. Setelah bertahun-tahun nggak bisa move on dari satu orang ini yang gitu-gitu. Itu banyak banget sih curhat per lagu yang sesuai ceritanya mereka gitu. Kalau yang sampai maksudnya yang benar-benar dalam gitu sampai banyak juga kayak contohnya Perih kan itu kalau dibaca liriknya tuh sebenarnya nggak melulu cinta-cintaan gitu kan. Jadi ada beberapa orang yang mengartikan perih itu penyesalan kayak ditinggal duluan sama orang tua yang kayak gitu loh. Jadi itu dan tadinya aku malah nggak ngeh gitu sampai ada DM yang kayak gitu. Jadi kayak dia menyesal pas orang tuanya dulu masih ada, dia nggak apa ya maksimal gitu menjaga orang tuanya. Nah itu dengerin sampai segitunya ya? Iya. Ada. Jadi setelah itu baru aku dengerin liriknya lagi, oh bisa juga Gimana ternyata sih gitu. Baca. Gergetan aku. Pisui wae, Mbak. Nanti disensor. Boleh. Nanti di luar ya. Oh ya berarti sebegitu ngefek lagu ke pendengar hingga akhirnya mereka mengikuti perjalanan baik band maupun lagunya ya. Tapi sampai sekarang masih nggak? Masih sampai. Semalam tuh ada ketemu di komen satu kampus. Iya. Curhat ternyata satu kampus. Oh
Berarti mereka ketemu di komennya Senja. Ternyata mereka satu kampus. Terus curhat-curhatan. Curhat-curhatan. Iya banyak juga yang kayak Cowok cewek apa cowok-cowok? Cowok cewek. Oh iya aman berarti. banyak juga yang kayak misalnya ada yang nulis apa sih buat siapa buat Vita atau siapa. Nah Vitanya muncul di situ terus ngomen gitu. Jadi mereka lucu juga ya? Iya, jadi mereka komen-komenan di situ tuh loh. Malah Itu selingkuh di banyak. situ tuh loh gimana? Di Instagram itu ya. Di YouTube. komen YouTube. Oh YouTube. Oh YouTube. Sampai paling banyak berapa komen Mbak? Perih tuh sekarang Pajaknya. 4.000-an kalau nggak salah. 4.000-an kalau nggak salah ya Ini boleh terakhir. ngetut kena mojo lah ya Iya. Tapi seru loh Mas, kalau Iya, mau iya, tidur iya. tuh bacain itu tuh seru. Oh iya benar. Iya, karena ceritanya banyak banget. Terus ada yang lucu-lucu kan kayak 1.000, apa 7.000. buat anak aku nanti yang gitu apa bapak pernah memperjuangkan Wanita ini. wanita ini. Oh. yang gitu-gitu tuh banyak loh. Jadi memang maksudnya ini kita terima kasih juga buat mereka ya. Iya, Maksudnya terima iya, kasih iya. sudah istilahnya Sudah mengapresiasi mengapresiasi lah. Karena maksudnya sebegitu apa sama kehidupan orang tuh padahal itu lagu yang ya dengan lagu memang kadang perasaan orang yang sulit terungkapkan Terwakilkan bisa terwakili ya, dengan terwakilkan. lagu-lagu yang Sampai ada yang mandi itu ya. Oh Mandi, iya, mandi, yang di mandi shower. pancuran tuh loh, mandi pancuran. mandi. Mandi sambil dengerin lagu perih. Oh, Jadi dia bikin dia video. melampiaskan kesedihannya. Dia bikin video lagi mandi di shower terus lagunya terlambat. Oh, iya. Tapi kalian pengen gak sih ketemu dengan mereka-mereka ini maksudnya satu saat? Pengen lah, pengen banget. Tapi lucunya padahal di video klip tuh ada muka aku kan di Iya. 3 video klip apa Iya. ya? Semuanya. Heeh, Enggak muka tapi lu doang. lucu. Oh, iya. Lali ya. coba dilihat lagi Mbak. Lali. Lu mau sombong gimana nih? Terus lucunya tuh ada beberapa kali yang kayak misalnya aku lagi di coffee shop gitu, terus mereka muterin lagunya Senja kan. Terus aku lagi sama papaku waktu itu, terus papaku pas lagi bayar dia bilang, Iya. ini yang nyanyi lagunya loh, gitu mereka kayak, Ini anak saya ini. mereka nggak percaya gitu loh, "Hah, masa Pak, iya ya Pak gitu. Bentuknya beda kan. Iya loh. Jadi ini ya berarti mereka memang benar-benar menyukai dari lagunya bukan yang nyanyi gitu. Mungkin kalau ketemu gitarisnya mungkin jadi lebih Emosi ya. Boleh. Oh ternyata orangnya kayak gini. ada rencana apa kayak maksudnya ketemu dengan mereka kan berarti istilahnya kayak bensin ya buat kalian. Kalau ibarat kalian motor mereka tuh bensin kan. Ya sudah tahu ternyata banyak yang Banyaknya. mengapresiasi buat tambah semangat juga tuh mestinya ya. Itu pengen gak sih maksudnya ada rencana oh yo aku yo sing gawe yo. Kalau Ya, saya pasif. Pak. rencananya gimana Pak? Kita kan ngikutin aja. Kalau kita manut, Bisnis plannya tolong manajer. kita manut. Kita bingung kan jawabnya. Aduh. Ya, tapi kayak intimate concert kemarin sebenarnya pengen lagi sih, Ya. cuman kan karena masih pandemi juga kan. Oh iya. Ya, Jadi ini kita nanti harus makanya di Jogja Music Week X Pangan Fest Senja Itu juga. nanti digital lagi. Wah, Nggak bisa. Digital lagi. Iya. Jadi katanya mau konsepnya di sono. konsepnya karena masih pandemi mungkin live, tapi maksudnya nggak yang Taping ya, harus taping. ya tapping live, tapi nggak yang harus datang, tapi datang boleh. Cuman kan maksudnya nggak yang sesuai dibatasi. protokol. dibatasi protokol. Kemarin juga kan sempat ada yang datang waktu intimate kan fansnya itu 4-5 orang ya, 3 ya, 3 pemenang. 3 pemenang. Oh iya dipilih ya. Gitu. Lanang HP. Mending ngobrol yang lain aja kayaknya. nih. Apa mungkin atau ada yang mau nanya? Kayak kemarin kan di antara bintang tamu kan selain apa ya nyanyi jelas lah ya, tapi mungkin selama pandemi ini ada mungkin kegiatan lain yang apa ya surprise buat Ya, kalau kemarin tuh ada yang nanya hidroponik gitu. Ada yang hidroponik. Iya, ada yang Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa sih. Apa nih? macam-macam. Itu mungkin Pandemi kita sih rencananya pengen ya semuanya sekarang serba digital sih ya. Jadi bikin apapun kita juga pasti jadinya konten di YouTube. Iya. Kalau untuk di luar Giveaway itu ya? apa ya gitu. Bercocok tanam gitu kan. latihan Latihan silat. bela diri gitu. nah itu misalnya Iya. latihan bela diri gitu. Ini. Iya. Jadi Emang- itu kita juga lakukan ya Iya. selama pandemi. Kita katut gitu. Mana-mana ada. Oh iya ya. Dari Kinan sendiri kalau bicara secara personal itu jarang kan penyanyi cewek ya. Kemarin ada beberapa sih dari kita, satu ya kemarin. Si satu Oski. Band Iya, cewek. band Oski. cewek. Nah, dari Kinan sendiri memilih bernyanyi
itu memang akan serius di ini atau memang sekedar hobi gitu? Bisa dibilang hobi berbayar mungkin ya. Hobi berbonus. Iya, jadi memang karena nyanyi juga hobi aku, tapi ternyata bisa jadi karir juga gitu loh. Jadi mungkin aku ngejalaninnya nggak yang aduh harus kerja gitu, enggak. Jadinya istilahnya hobi berbayar lah gitu. Nah kegiatan, oh iya kamu kan juga ini cerita ya, ini ada irisannya dengan Pangan Fest. Sebelum itu, kan ini nanti aku akan tanya tentang ada hubungannya dengan Pangan Fest juga. Kalau aku boleh tanya, kalau kalian dengar kata Pangan Fest itu pertama yang terlintas di benak kalian tuh apa? Festival tentang makanan. Nah, kamu? Donat mas. Donat. Berarti kamu penggila donat ya? Donat burger. Oh iya. Pasti ada itu nanti ya. Ada ya? Ada. Donat ada ya? Jadi Pangan Fest itu boleh jelasin dikit? Iya silakan. Nah, iya Mas. Itu singkatan dari ini udah akhirnya sering kebiasa jadi agak tahu ya. Tapi kalau salah mau dibenarkan di teks ya. Ya, pesan sponsor. Jadi Pangan Fest itu adalah Pangan, Panggung Adi Rasa Nusantara. Singkatan ternyata. Singkatan. Jadi ini adalah startup atau platform untuk menyatukan para inovator pangan dengan industri kreatif dan konsumen. Nah, konsumennya ini tujuannya untuk ke kaum milenial. Makanya inovator pangan. Kenapa inovator pangan? Karena dari industri yang sudah ada kita istilah kayak menstimulus untuk berinovasi. Berarti itu makanannya tradisional. Ya tradisional nanti diinovasi gitu. Oh gitu. Fusion. Minuman tradisional juga. Jadi cendol. non alkohol. Non alkohol masuk. Cendol. Loh kamu kok mikirnya alkohol? Ciu Lihat muka dia tuh kayaknya enggak alkohol ya. Bar minum apa tadi Mas? Teh hangat. Ini dikasih. Cuma disuruh icip-icip tuh. Ceker. Anget poci ya, teh poci. Teh poci. Oi, Teh ceker. nah, Kinan ini kan ada satu ini kan apa namanya? Kayak bilang apa society ya? Organisasi lah. Organisasi ya. Society Sekte. banget nih loh. Sekte. Saya itu soalnya ingetnya Illuminati. tadi kayaknya secret society gitu. Iya, guys. Obrolannya cocok. Jadi Kinan itu ada organisasi di mana itu ada berhubungan dengan makanan dan itulah. Itu bisa diceritakan sedikit Oh mungkin. iya. Iya. Jadi aku ada organisasi yang kita ada di 80 negara. Wow. Jadi pusatnya itu di Prancis dan di Indonesia juga ada. Di Indonesia sekarang baru Bali sama Jakarta. Nah memang fokusnya sih makanan dan wine dan kebanyakan ya fine dining gitulah. Cuman nggak cuman itu aja. Jadi kayak misalnya itu kan acara setiap beberapa bulannya. Nah fokusnya adalah kita ada kayak charity juga, ada kayak kita ngirim misalnya chef atau bartender atau barista yang memang masih anak-anak muda berbakat tapi mereka mungkin nggak bisa sekolah di bidang itu gitu. Nah kita menyediakan itu kalau memang dia jago kita tes juga. Nah kita sekolahin ke mereka mau sekolah di mana. Sekolah chef itu ya. Iya. Semacam beasiswa gitu ya. Iya. Jadi nanti dia juga akan dikompetisiin juga kompetisinya tingkat dunia gitu. Udah beberapa chef muda Indonesia yang dikirim ke Perancis untuk kompetisi itu. Apa namanya itu Mbak? Chien de Rotécheur. Oh bahasa Perancis ya. Iya. Artinya apa? Sesuatu. Artinya apa itu? Rotécheur tuh rotisserie itu apa ya? Berhubungan dengan Rotasi ya. Bukan roti. Rotasi. Berhubungan dengan makan. Kalau Chien tuh chain. Chain tuh apa namanya? Apa ya bahasa Indonesianya chain tuh? Kalung. Rantai. Rantai. Jadi karena setiap kita masuk ke jadi member itu kan kita kayak di inisiasi gitu kan. Nah itu setiap member nanti bakal kita dapat rantai gitu yang menunjukkan kayak profesional di bidang apa, warnanya beda-beda gitu. Kalau kita di profesional di bidang apa kalau di ini? Kalau aku mungkin tahu. karena doyan makan. Lanjut. Jadi aku di situ masuknya ke komite gitu. Dan kalau komite itu ya kerjaannya kayak gitu. Jadi misalnya ada restoran baru buka di Bali. Nah, komitinya nanti yang akan diundang untuk kayak food tasting gitu atau kayak drink tasting kayak gitu. Kalau misalnya kita approve, nanti kita kasih sertifikat itu kalau orang tahu Chien bakal udah tahu oh berarti restoran ini enak gitu. Oh, berarti macam review juga gitu. ya kayak review terus dapat
kalau sertifikatnya buat kayak buat patokan juga ya? Iya, jadi sertifikatnya nggak cuma makanan aja, makanan dan minuman, chefnya dan juga servisnya. Oh. Ya, berarti kalau Amer itu juga dapat sertifikat. Main lah itu. Wine lokal. Local wisdom. Tapi ini maksudnya udah berapa restoran di Indonesia sendiri yang dapat sertifikat itu? Oh lumayan banyak sih, terutama di Jakarta sama di Bali tuh sekarang udah banyak. Kalau dulu kan lebih ke fine diningnya yang mungkin yang wah banget gitu kan. Nah kita bikin divisi baru itu di bawah umur 35. Nah itu lebih untuk ya restoran dan kafe dan usaha-usaha anak muda yang enggak fine-fine banget. Misalnya biasanya kalau yang senior kan harus wine tasting gitu. Kalau kita enggak, kita boleh coffee tasting atau di Bali arak tasting kayak gitu. Jadi lebih sekarang lebih lebar sih. Tapi di Jogja apa di Jogja? Di Jogja belum ada base-nya, tapi waktu itu kita bikin acara 3 hari itu di Prambanan, Keraton sama Borobudur untuk acara tahunan yang semua member dari dunia datang untuk makan di situ. Jadi kalau ada teman-teman yang punya produk atau punya restoran mau food tasting, kamu bisa ya? Oh, bisa. Katanya diet. Katanya diet. Itu gimana prosedurnya? Misalnya aku punya restoran nih. Aku pengen dong di food tasting sama Shane gitu. Di Jogja perwakilannya siapa gitu. Saya. Makan gratis kalau kamu Ya tapi sih kayak misalnya di Jogja udah ada beberapa restoran juga yang aku nggak tahu ya boleh nyebutin atau enggak gitu sama mereka, tapi ada beberapa yang istilahnya lumayan proper untuk kita datengin itu udah ada juga. Beberapa chef juga udah gabung jadi member. Memang rencananya ingin buka di Jogja sih, divisi Jogja. Martabak juga direview. Nggak usah. Chefnya yang opa-opa itu. Apus-apus padahal. Pura-puranya masak padahal yang masak pegawaiku. Ya. Jadi itu salah satu kegiatan yang Kinan tekunin ya dari Iya, dan harus berhenti juga selama pandemi kan. Oh iya benar. Terpengaruh juga. Iya, karena Food kan testingnya kita online. Food testing Online. Oh ya. Mau ngadain acara kayak makan malam juga kan belum bisa. Tapi kok kalau berhenti kegiatannya tapi kok ya tambah. Soalnya di delivery ke rumah kan. Oh iya. Mbak, ini coba Mbak. Ya makan dia. Ya. Kalau Mas Odet sendiri apa yang selain musik itu yang kira-kira seneng dilakuin atau mungkin? Kalau selain di musik tuh nyanyi sukanya saya. Oh gitu. Nyanyi. Kan mungkin punya grup band lain atau side project. Side project Ada dia. Ada band emo ya. Kebetulan saya produsernya ya. Produsernya dia. Mubeng gue ya. Dia manajernya. Dia bagian konsumsi kalau nggak salah. Bagian makan aja lah. Kalau sekarang sibuk ikut giveaway Mas, gak menang-menang. Oh iya. Iya, kamu kan ikut giveaway itu. Iya, gak menang-menang. Dia giveaway apa ini? Gitar ya? Gitar. Dia selalu ikut giveaway hadiahnya gitar loh Mas, tapi nggak pernah menang. Nasib. Oh iya. Kamu mention ke bos dong. Oh ke bos ya. Pak bos, kamu pura-pura biar dilihat ya dilihat. Di mention langsung. Kamu nggak tag dia soalnya di giveaway itu. Dia itu pengen gitar baru. Ikut giveaway terus. Loh kamu kan dapat gitar baru. Iya, lain lagi. Lagi dia pengen biar dilihat bosnya. Tinggal di mention kamu salahnya jual mahal ya. Bahasa basi ya. Bahasa basi. Oh giveaway yang semacam itu. Istriku itu ikut giveaway terus ya. Menang terus Mas. Iya, buku tapi. Oh, caranya gimana Mas? Tapi dari nggak cuma dari yang Indonesia, dari luar negeri juga. Dia tuh ikut berkali-kali nggak pernah menang ya Mas. Nasib jelek nasibnya. Jadi sampai ya kayak kalau yang istriku sampai ditanyain itu gimana tuh Mbak kok bisa dapat terus? Aku ya nggak tahu ya rahasianya apa juga. Kita biasanya ya yang biasa baik. Itu kayaknya Hoki, kalau hoki. Nah benar. Itu ada beberapa orang Dia yang pro punya di hoki. Rukiah soalnya. Nah, jadi ada beberapa orang yang sering ikut giveaway terus sering menang. Di Jogja sendiri ada beberapa orang yang dia bahkan sampai Aku pun jalan-jalan. termasuk orang yang nggak pernah menang loh ikut-ikut giveaway gitu ya. Misalnya apa sih yang kayak undian-undian, misalnya kayak di supermarket nggak pernah aku. Ya. Terus coba kamu Terus gimana nyanyi. Tadi Nyanyi. yang band emo-nya tadi namanya apa? Oh no. Emosi. Wow. Apa singkatannya? Kepanjangannya Emo Sleman Sembada Indonesia. Jadi S-nya juga S-nya. menariknya itu sebenarnya Mas Odit ini gitarisnya itu dari basicnya band popang ya, band pelarian keras lah, rock gitu lah. Terus masuk ke senja itu Belajar kan gitar.
Itu ada ini enggak apa namanya kayak adaptasinya kan otomatis di senja itu kan kalau kamu gitarnya pelan tuh. Iya, jadi pas di senja benar-benar fokus itu pas belum rame manggung itu aku latihan gitar akustik. Oh jadi gitu. Bener-bener latihan gitar akustik tiap pagi pinjering segala macam gitu. Karena kan biasanya jeng-jeng Biasanya cungcak rock gitu kan. Nah ini rock. Balinya keluar rock. Balinya keluar ini. Iya. jadi signifikan banget kalau yang di band sebelumnya kan manggung kan nggak pakai baju. Oh iya, kalau ini harus pakai baju. Senja harus kalem ya. Rapi. Berapa lama adaptasinya itu? 1,5 tahun. Lama juga ya? Lama. Iya, dia awal-awal tuh bener-bener apa ya, dibilang Susah. tangannya kaku gitu loh. Jadi kalau misalnya kita masuk rekaman pun dia juga begitu mic nyala, ya Jangan tuh gak usah main, gambar aja gitarnya. akhirnya dimainin orang lain gitu. Bukannya ini sama-sama gitar gitu enggak? Beda kalau Enggak, akustik kan itu lebih susah ya. Detailingnya detail banget kalau akustik itu. Oh. Kalau distorsi kan masih kalau meleset dikit masih kesamar lah, Oh, bisa iya. disambung. Iya. Kalau akustik nggak bisa Nggak bisa, disambung. Oh, akhirnya tapi sekarang terbiasa. Terbiasa. Dan gimana? Kira-kira nyaman atau enggak dengan Iya. Mulai nyaman. Nah, makanya bikin emosi kan. Oh, iya. Oh, jadi sesudah senja baru ada Baru emosi. Iya, emosi baru tahun. Baru satu single kemarin. Baru pas Pelampiasan pandemi ya? ini baru pas. Pas pandemi pelampiasan. Dan dia juga nyanyi. Iya. Jadi aku juga nyanyi Imo. Aduh. Basicnya emo kok semua ya. Senja itu kan sebenarnya imo juga. Imo. Ada satu lagunya emo kan? Apa? Desember tuh. Oh iya. Desember ada. Biasanya kita opening tok ya, nggak dirilis. Enggak dirilis. Enggak, jadi kita openingnya memang ada lagu judulnya Desember, cuman buat pas manggung aja. Oh. Kenapa enggak sekalian? Imo banget ya, Mak. Imo itu maksudnya dari segi musiknya Iya, juga. dari liriknya juga, Lirik, dari notasi. aransemennya. Karena kan pas kita opening tuh jreng langsung full band yang imo Oh. banget gitu. Oh, dimarahin produsernya. Produsernya saya. Oh iya, maaf. Aku ngaku. Coba ngomong lagi. Oh iya. Nah, aduh cakor rencana gue tekon balik meneh ning aku. Ya apa mungkin Ya, ada sebenarnya yang berbeda. Oh iya, keinginan kalian ya sebenarnya akan dibawa kemana sih senja ini? Akan dibawa kemana ya? Kita sih kalau ditanya kayak gitu sebenarnya Bingung nggak ya? ada, nggak ada angan-angan. Oh kita harus kayak gini. Karena Mungkin dari manggung awal. ke luar negeri. Oh ya pengen lah kalau Besok gitu. ya? Diajak ya? Oh. Di Inggris lah. Iya. Pengen ya? Ke South by Southwest atau Bener kalau itu pengen lah. Kita tuh angan-angannya dulu tuh dari awal tuh cuman Panggung gede gitu dong. pengennya di panggung yang nonton banyak dan semua hafal lagunya. Udah. Dan setelah itu kita kayak oh ya udah kalau sampai ini semua lagu mereka hafal udah kita pensiun aja wes gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Dan ternyata manggung pertama langsung Iya. sudah keturutan. Lah kok langsung pensiun. Harusnya dirubah kalau kayak gitu di Indonesia kan wajar. Ya, karena Bisa kan- manggung semua tapi kalau manggungnya di Inggris kan Ya, boleh semua benar, nonton benar. nontonnya bahasa Indonesia itu baru habis itu pensiun. Karena kan dulu Kalau itu terlalu gampang, kemarin aja udah singelong, kasar. Iya. kan Karena dulu emang kan tidak sesimpel itu ya. nggak terpikir, maksudnya kita dari yang memang nggak ada yang kenal juga kan, terus kita bikin lagu kita nggak terpikir sampai viewersnya segitu, sampai banyak orang yang hafal. Jadi awal bikin band ya angan-angannya pokoknya pengen banyak yang nyanyi aja gitu. Ya itu aku belum kesampaian ya, secara pribadi. Tur angel Lah Mas. angel ya Mas. Aku Arsi ngelong, mah bundet ilare. bener. Padahal dia mungkin apal ya Mas di sini. Cuma pas waktu Iya itu ini. baru kebuka liriknya udah selesai kan. Ya. Berarti Mas Anto ini sangat membantu Mas Ahong di Mahija Dedi ya sekarang ya. Sekarang sendiri tuh. Kita interview kan dia. Kemarin bikin single ya, menatangnya Mas Anto. Gimana kesan-kesannya jadi solois Mas? Solo group. Solo Solo group. grup. Ya udah biasa sendiri sih. Oh iya. Itu. Udah biasa ditinggal. Nah, Iya. yang nunggu di luar itu siapa tadi? Mana? Demit jangan-jangan. Oh yang gondrong pakai jaket merah itu ya? Oh iya. Oh iya lagi. Lupa kan? Lupa ya. Ubay itu. Jangan. Nah, ini setelah pandemi berakhir, Kinan kan kayaknya mau hijrah dulu nih. Hijrah. Hijrah
Udah. Aku hijrah. Rehat. Setelah pandemi berakhir. Ya, jadi Nanti. Bulan Juni. enggak kan dia kan sana mau ke Inggris, mau tinggal di Inggris. Oh iya. Angan-angan. Jadi London. Di London. Ganti vokalis nanti. Enggak, dong. tapi sementara sih. Nah, Sementara ya. Oh sementara ya. sementara. Itu gimana? Mungkin Mas Odit yang ditanya. Ya, kalau dia mah seneng. Ya, kalau saya dari sekarang udah mulai lihat penyanyi gitu. Dia tuh baru Buat nyanyi. Baru aku announce Buat saja dia nyanyi. udah oke, berarti aku buka sekarang nih ya. Additional. Iya. Enggak, konsepnya featuring gitu. Featuring, Kayak ya. Wajah Didi sama Mas Santo. Siap. Siap nanti. Tetap ada vokalis ceweknya kan? Vokalis cewek. Iya, tapi lebih ke X mungkin. Kayak X. Dan itu sementara toh, Kin? Maksudnya Sementara. enggak selamanya tinggal sementara. Enggak lah. England. Jadi ingin melanjutkan pendidikan lagi. Wah, keren sekali sih Lor. Studi ya. Studi. Di London. di London. Yes. Rencana. S2, S3. ST. Teh mereknya Jagger. Pertengahan tahun ini berarti. Tangan tahun. Enggak. Juni. Tahu. Enggak, jadi kan rencananya pertengahan tahun itunya, Ya. ya kan? Nikahnya. Woi, jangan di-announce dulu. Iya gitu rencananya, tapi kan masih pandemi kan, jadi rencananya akhir tahun kita pergi, tapi karena masih pandemi kan kesananya juga belum tentu bisa menerima murid dari luar gitu. Jadi kalau nggak tahun ini berarti ya nunggu pandemi. Iya, sepertinya kayak ada teman-teman istri saya juga kalau mau ke luar negeri yang lanjutin studi itu memang di cancel semua. Oh. Terus kan ada optionnya adalah online gitu ya, percuma kan, kalaupun online ya kenapa nggak S2 di sini aja gitu. Pengen merasakan atmosfer langsung di sana. Aku kangen yang Belanda aku saja. Oh iya. Nah aku memang antara Inggris atau pengen ke Belanda. Kalau Kiran ini memang dulu hidupnya di Belanda. Dulu aku kuliahnya di Belanda. Belanda. Aku dulu di sampingnya. Mana tuh? Sleman. Jerman tuh, Sebadan. Jejer Sleman. Jejer Sleman. Anu kalau boleh tahu calon suaminya dari mana? Iki malah Boleh cerita interogasi. Calon suami orang Jawa. Orang Jawa. Iya, tapi kerjanya di Bandung. Di bidang apa tuh? Di bidang abdi negara. Baik loh calon suaminya nih. Kasih kamu gitar kan? Nitip. Biar aku boleh pergi gitu, maksudnya aku dikasih gitar. Ya jadi tapi buat penggemar senja, teman-teman senja itu nggak usah khawatir ya karena nanti tetap ada karya. Iya, Tetap pasti, Ada karya, tetap pasti. ada apa namanya? Kayak konten lah gitu. gitu. Walaupun aku jauh kan tetap akan Iya, kemarin misalnya take vokal di sana dikirim ke sini udah enggak masalah. konten pun kan juga asal ada kamera ya udah gitu. Oh malah nanti dia bisa bikin konten Di luar sana, gitu. Konten apa itu? Konten jalan-jalan. Konten jalan-jalan, konten jalan, konten nyanyi. Menara Eiffel ya. Itu di Paris. Oh iya. Masa aku Ini rencana London. ke Inggris dia bilang, "Iya, kamu kan nanti bisa nyanyi di depan Menara Eiffel." Oh, lah beda negara. Kelingannya langsung rono ya aku. Apa aku pengen rono ya? Inggris Mungkin ini- jodohku wong Paris ya. Ada. Ada. Tur Tempat di lanang. Paris ada. Tor lanang. ada tuh tekan Paris. Anu tuh. Parang tritis. Oh iya, barang tritis. Tempat nyanyi juga ada di sana kayaknya. Ya ini kayaknya sudah ada lambaian tangan dari wasit kita. Mana siapa yang lambeng? Itu tadi. Menyerah. Berani-beraninya mengelambein kita. Oke, mungkin ada yang hal yang mau disampaikan ke teman-teman Yang disampaikan Kinan apa dan ya? Mas Odit. Pokoknya jangan semangat, tetap putus asa. Ya pokoknya pandemi walaupun kita nggak bisa bertemu tapi kan kita berusaha untuk ngasih terus Oh, gitu supaya mereka nggak lupa sama senja. Dan jangan lupa lihat YouTube-nya juga ya, ada banyak ini. YouTube-nya di mana, Mas? Aduh lupa aku. Di Senja Official. Percuma pakai kaos senja. Dan Lupa. Instagramnya di senja.music. Music. Ya, buat teman-teman sekiranya sekian obrolan kita dengan Senja. Senja. Semoga nanti ada part keduanya. Duanya. Dan nantikan Nantikan. Kinan. Aku kok jadi di Resepsi. bulan Juni ya? Bulan Juni.
Kita kayaknya nggak diundang ya. Khusus soalnya. Ya. Oke, sampai jumpa Mas, di bentar. kenapa? Anu ini dibawa enggak ini? Boleh. Boleh bawa aja. Nanti digoleki sing duwe. Kalau kita sih boleh-boleh aja. Ini jika panesnya nih. Goodie bag. Ini sebenarnya cuman ini kok apa namanya? Kopong. Daminya bagus ya ini. Ya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bertemu lagi dengan saya Ahong Ladi dan Mas GNTZ. Wih. Dengan terima kasih Mas Odet, terima kasih Mbak Kinan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi, ketemu di podcast apa iki jenenge? Jogja Music Week X Pangan Fest Milenial Indonesia sukses di masa depan. Lupakan masa lalu. Dengarkan senja.